udah ketemu weekend lagi nih. Waktunya kita lagi-lagi menjawab pertanyaan di Instagramnya NFC. Halo teman-teman semua, masih lagi-lagi dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Hafal banget deh tuh, hafal mati ya. Opening setiap kali kita bikin video kan selalu kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setiap weekend seperti biasa nih, kita udah ngomongin tentang apa edukasi, ngomongin tentang live trading, kadang-kadang kita ngomongin webinar ya, kita ngomongin live di Instagram juga gitu ya. Dan sekarang sudah masuk ke dalam sesi question ya, question and answer di mana teman-teman bisa upload, bisa input, bisa bertanya apapun seputar forex trading, sevulgar apapun yang teman-teman mau tanyakan ya, yang mungkin teman-teman belum pernah dapetin jawabannya di tempat lain, di Instagramnya NFC setiap hari Minggu tentunya. Kalau teman-teman follow IG-nya di @nusantara_efek_community tuh di bawah ada ya. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari banyak banget yang sudah masuk nih. Cuman sorry sekali lagi teman-teman, saya tidak jawab semuanya karena kalau dikumpulin pakai satu video, ini family kita makin gede, keluarga kita makin besar dan ternyata semakin menjadi-jadi ya. Jadi saya perlu saring beberapa pertanyaan yang saya jawab lebih dulu, nanti kita jadiin status ya di Instagramnya Nusantara Fake Community. Sisanya kita akan kompilasi di dalam video setiap minggu seperti ini ya. Dan teman-teman ingat, teman-teman boleh bertanya juga secara langsung kalau kebetulan isu yang teman-teman tertarik, teman-teman bisa bahas di dalam kolom komentar kebetulan ada di dalam video ini gitu ya. Alright, kita mulai. Masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Dari Apollos Koyosoito. Oke, pertanyaannya adalah ketika sudah masuk ke area dan menyentuh OP, saya ambil buy now atau sell now. Apa pendapat Mas? Nah, jadi kadang-kadang terjadi tuh kita belum pasang pending ordernya ya, sell areanya atau buy areanya kita belum pasang nih pending order sell limit atau buy limitnya. Tiba-tiba pas kita lihat harganya di chart, pas kita mau pasang, harganya udah lagi ada di dalam areanya gitu. Boleh nggak buy now? Jawaban saya boleh. Saya malah merekomendasikan teman-teman boleh buy now kalau di area. Nah, itu harus digarisbawahi. Selama harga ada di dalam area, teman-teman boleh mengambil sell now atau buy now sesuai dengan arah yang kita sarankan. Buy area ya, teman-teman harga ada di bawah, teman-teman belum pasang pending ordernya, teman-teman boleh buy now. Habis buy now diedit pending ordernya, pasang SL-nya dan pasang TP-nya yang sesuai dengan jarak yang semestinya. Gitu ya. Good, thank you pertanyaannya. Ini belum pernah ketanyaan nih, ya. Selanjutnya dari @david_dhp1991. Wis kayak Dylan dia. Apakah dalam menentukan area UFO bisa menggunakan Fibonacci? Nah, good question nih. Fibonacci ini adalah garis atau area di mana keseluruhan hidup kita, semua bentuk alam semesta ini punya angka Fibonacci sebetulnya ya. Ini kalau teman-teman lebih suka menghitung data, sangat-sangat suka data, ini Fibonacci banyak banget, panjang banget sejarahnya ya. Bagaimana terciptanya angka-angka Fibonacci. Nah, kabar baiknya adalah institusi-institusi besar juga trading di time frame Fibonacci, di harga Fibonacci, di round number Fibonacci, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Fibonacci. Jadi kalau ditanya apakah menentukan area UFO bisa menggunakan Fibonacci, jawabannya bisa, teman-teman. Tapi ya teman-teman perlu melakukan pendekatan yang berbeda tentunya. Kita belum pernah ajarin teman-teman semua trading menggunakan Fibonacci dalam mencari area UFO. Tentunya seperti itu ya. Kalau teman-teman ikutan kelas, nanti ada private mentoring, boleh nanya detail. Atau teman-teman mungkin punya contoh kasus, boleh konsultasi. DM aja ke saya atau ke Instagram NFC ya. Ke saya sih mendingan ya. Di @mind.fadli ya, mind.fadli, IG-nya itu kita ngomongin tentang Fibonacci. Boleh, seperti itu. Intinya gini teman-teman, Fibonacci itu digunakan oleh institusi besar, tapi tidak sebanyak volume ketika teman-teman tradingin di cara-cara strategi yang lain selain Fibonacci. Jadi itu salah satu saja teman-teman. Kalau teman-teman menentukan area UFO menggunakan Fibonacci, harga-harga Fibonacci tersebut itu bisa menjadi pantulan-pantulan area yang menarik gitu. Kadang-kadang untuk kalibrasi auto UFO aja saya pakai 0,618 itu Fibonacci. Terus kadang-kadang time frame-nya saya juga transaksikan, misalnya di M21 itu Fibonacci, M144 itu Fibonacci, seperti itu ya. Terus kalau misalnya hanya menggarisnya saja, nah ini pakai tools yang namanya Fibonacci retracement.
Gitu. Teman-teman jangan bingung. Ada cara mencari area dengan Fibonacci, ada menggaris area dengan garis Fibonacci. Itu pakai yang namanya Fibonacci retracement. Teman-teman tinggal ganti angkanya aja. Misalnya kita punya buy limit. Ini angkanya di 0, 1, 2, 3, 4. 0 ini stop loss, 1 ini OP, 2, 3, 4 itu TP1, TP2, TP3. Gitu. Jadi angka Fibonacci-nya di unchecklist semua, yang di checklist teman-teman bikin baru. Bikin angka 0, 1, 2, 3, 4. Begitu teman-teman tarik, set, itu areanya langsung muncul. Ada area SL, ada garis SL, ada OP, ada TP1, TP2, TP3. Kalau sell ya kebalikannya, kurang lebih gitu ya. Jadi bagus buat teman-teman yang mau pakai Fibonacci. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari @hdiz. Nah, gitu ya. Saya daftar NFC VIP, FFC Batch 3, buka akun $300. Semua untuk mulai belajar dari nol. Wow, pengakuan nih. Tepat atau terburu-buru? Kalau misalnya NFC VIP jalan, terus Forex First Class juga dijalanin, terus buka akun $300, nggak terlalu cepat, Mas. Selama dirimu tradingnya menggunakan rules yang diajarkan dan disiplin dengan rule tersebut, itu cara yang benar. Yang semua orang perlu lakukan justru adalah hal tersebut, teman-teman. Udah join VIP, ikut Forex First Class gitu ya, dan langsung deposit, itu nggak apa-apa. Anyway, teman-teman, nanti cara yang benar untuk deposit, untuk memilih broker, untuk membuka akun, itu semuanya diajarin juga kok di basicnya di Forex First Class. Kalau teman-teman mau otodidak sendiri, boleh nanti kita review lagi di Forex First Class. Tapi kalau teman-teman lakukannya lebih dulu, teman-teman curi start. Sehingga ketika diulang, akan jadi pengetahuan yang lebih permanen. Menurut saya, bagus. Nggak apa-apa. Oke? Lanjut ya. Dari @bli_andrianto. Pakai broker apa mayoritas, Min? NFC menyarankan broker Hot Forex sampai saat ini ya. Sebelumnya kita pakai beberapa broker lain, tapi selama 2 tahun terakhir kita pakai Hot Forex. Kenapa? Alasannya itu banyak. Teman-teman tonton video YouTube-nya NFC hari ini yang ngomongin tentang broker. Ada tuh Nusantara V Community broker, cari aja gitu. Nanti akan muncul apa pendapat NFC, pendapat saya secara pribadi tentang broker. Ada 2 video kalau nggak salah. Ini kalau di Forex First Class kita bahas seharian penuh nih ngomongin tentang broker doang ya. Nah, sarannya apa, alasannya apa, itu semua udah dibahas di dalam video YouTube. Oke? Lanjut lagi ya. Dari @fajar_surya_dilaga. Kita kan selalu diajarkan min. RR 1:1. Pertanyaannya, kalau SL lebih dari 30 pips atau lebih dari 40, masih wajar nggak, Mas? Menurut saya yang namanya stop loss itu nggak ada yang namanya wajar atau tidak. Yang namanya stop loss harus lebarnya sesuai dengan yang semestinya gitu. Adanya salah atau benar? Nah, itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya 30 pips salah atau benar, jawabannya kalau areanya memang 30 pips, benar. Tapi kalau area 30 pips, teman-teman pakai stop loss 20 pips, jadinya salah gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya SL-nya lebih dari 30 pips, kalau misalnya time frame-nya H4 misalnya teman-teman analisanya, ya areanya bisa 100 pips bahkan 70 pips gitu. H2 atau H3 bisa 50 pips, kayak gitu-gitu. Jadi wajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Dari @rbr.irun. Coach, jangan berhenti mengedukasi para traders ya, biar nggak sesat MM-nya. Matur nuwun, sama-sama. Thank you semangatnya ya. Lanjut teman-teman ya. Dari @arif.stp. Mas, NFC kadang kalau claimantnya tidak confirm, tetap diambil juga ya, pertimbangannya apa? Nah, ini ngomongin tentang scoring teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini trading dengan trading plan-nya NFC VIP, teman-teman punya tuh akses di dalam websitenya nusantarafxcommunity.com, login, masuk ke dalam edukasi, ada menu video library. Di situ ada cara menghitung skor gitu. Itu scoringnya ada ngomongin tren, ada ngomongin lokasi, ada ngomongin formasi, ada ngomongin timing yang tepat. Nah, itu semua dibahas detail tuh. Ada salah satu mentor kita namanya Mas Rifki, itu dia membahas tentang scoring. Jadi, climate itu adalah pertimbangan tren, salah satu dari scoring aja. Kalau climate-nya tidak confirm atau kurang menarik, tapi scoring yang lainnya bagus, itu kadang-kadang kita ambil juga. Gitu ya. Pertimbangannya seperti itu. Lanjut dari @ferdinandaular. Apakah tarik NFC sama dengan Mas Angga?
Open posisi jika hanya EMA 9 ada di dalam area UFO. Kalau jawabannya sama, basic strategi kita sama, core strategi kita sama. Kita belajar dari institusi yang sama. Hanya saja seleranya mulai berbeda ketika sudah sangat banyak transaksi yang dicatat. Teman-teman juga harusnya seperti itu. Basic strateginya dipelajarin dengan detail, textbooknya lulus, setelah itu teman-teman baru ngomongin yang namanya entrepreneurship, yang namanya pengembangan, yang namanya perluasan strategi, dan lain-lain. Itu teman-teman boleh ambil semuanya hajar habis gitu ya. Ini yang bikin kadang-kadang karakteristik plannya sedikit berbeda antara NFC, antara saya secara pribadi sama Mas Duyan Anggara. Ini yang bikin kadang-kadang EMA 9-nya ada sedikit di luar area, tetap kita ambil. Nggak harus ada di dalam, itu kadang-kadang ya. Tapi kalau itu udah di luar, terus scoring di bagian yang lainnya juga jelek, ya tetap nggak kita ambil. Gitu ya. Jadi balik lagi ke scoring, itu yang utama. Lanjut dari @saputra_kh. Mas, kalau di edge time frame ada area UFO baru, setelah kita OP, gimana solusinya? Misalnya teman-teman OP nih, buy contoh, terus harga lagi floating profit, muncul area UFO baru. Kalau area UFO-nya adalah UFO buy, berarti itu second evidence, bukti kalau ternyata buy area teman-teman tepat dan akan naik lagi terus harganya. Itu bagus justru. Nggak perlu dicari solusi apa-apa. Tapi kalau muncul opposing zone di time frame yang sama, misalnya buy, baru jalan TP1, tiba-tiba ada sell area muncul, gitu. Gimana mas? Ya diabaikan aja, karena tetap akan dihajar kok. Kita akan ngeliat time frame-nya di common time frame-nya. Kalau kita edge time frame-nya buy, common time frame-nya pastikan naik. Kalau misalnya climate-nya masih naik, sell-nya akan tetap ditembus anyway ya. 70% kemungkinannya seperti itu. Jadi aman. Hajar aja. Oke? Lanjut. Dari @host Agus, apa yang harus saya lakukan jika saya hanya memiliki modal 5 juta saat ini? Oke, lumayan jujur pertanyaannya ya. Good. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, dirimu belajar giat, sangat-sangat giat. Kenapa? Karena dengan modal 5 juta menurut saya untuk bisa jadi sebuah bisnis yang menghasilkan dan menghidupi masih jauh dari cukup. Tapi untuk belajar serius, dirimu bisa masuk. $300 itu sekitaran 5 jutaan kok. Gitu ya, deposit yang cukup untuk mengawali karir di bisnis forex. Tapi kalau dirimu belum pernah trading sama sekali atau belum pernah ikut kelas trading yang bagus, saran saya ambil minimal banget kelas FFC namanya, Forex First Class. Itu cari deh linknya di bawah video ini ada. Itu untuk disisihin, sisanya baru nanti didepositin untuk tradingnya, gitu kurang lebih. Oke, lanjut dari mana tadi? Johan_ERR. Bang, kenapa abang nggak kaya-kaya? Masa kalah sama sales-sales binomo? Ini cukup menarik nih. Tergantung definisi kayamu apa, mas. Kaya hati misalnya kan. Kalau kaya cuma sekadar punya mobil nyaman, rumah besar, ya sudah nyampe lah hari ini. Tapi kalau misalnya rumahnya 3, ya adalah gitu ya. Tapi kalau rumahnya 15, ya belum kan gitu. Tapi kalau misalnya kayanya punya income 1 juta US dollar per bulan, ya kan belum. Tapi kalau 10.000, ya oke lah, bisa ngaku kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman eh definisi kayanya kayak sales-sales binomo, ini namanya ketipu. Karena yang sales binomo itu nggak seindah itu ya teman-teman. Makanya ini yang bikin saya bener-bener pengen teman-teman semua terbuka matanya. Makanya teman-teman pelajarin semua video di channel YouTube ini supaya teman-teman tahu bedanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang sehat, mana yang enggak. Lihat semua di video di YouTube di video-video di YouTube channel ini ya. Aduh, semangat banget saya. Bandingin sama konten di video yang ada di semua konten forex yang membahas tentang forex di Indonesia atau mungkin dunia ya. Abis itu kita diskusi lah baru ya. Jadi jangan ngebandingin apa bumi dan langit dong. Aduh, apple to apple ya. Lanjut, @KWII Ruri ya. Manakah yang dipertimbangkan lebih dulu? Pemilihan pair atau penentuan spread? Ini agak berkualitas pertanyaannya. Pemilihan pair lah lebih dulu atau penentuan spread lebih dulu? Dua-duanya. Nggak bisa dipilih lebih dulu salah satu sih sebenarnya. Karena dua-duanya punya pertimbangan. Sederhananya gini. Pair itu saya tidak pilih-pilih. Semua pair saya analisa. Tapi berdasarkan yang spreadnya rendah terlebih dahulu. Nah, gitu gampangannya urutannya. Jadi, di list dulu spreadnya,
ya, yang paling rendah apa, abis itu baru analisa semuanya. Tapi kalau misalnya tidak banyak peluang yang menarik, ya udah sampai yang spreadnya agak lebar pun kadang saya ambil juga, nggak jadi masalah. Sekali lagi, tergantung dari timingnya. Kalau teman-teman juga tradingnya di di timing yang tidak tepat ya, misalnya teman-teman trading US dollar di pagi hari waktu Indonesia bagian barat, itu spreadnya agak sedikit lebar. Tapi kalau di London Open misalnya, atau di US Open, di market New York Open di jam 8 malam ya, atau jam 2 siang sampai jam 10 malam lah, sekitaran itu spreadnya bisa menipis bahkan sampai nol. Itu bagus gitu ya. Lanjut, dari @aguspriyadi74. Bagaimana ekspektasi kita yang benar sebagai seorang trader? Ini di hari pertama kita Forex Flash Class juga sudah dibahas. Nggak apa-apa, saya kasih buat teman-teman. Ekspektasi yang benar adalah teman-teman bisa membuat sebuah strategi di dalam trading roomnya teman-teman. Saya sebut trading room adalah handphone kalau tradingnya di handphone. Handphone dan laptop kalau dua-duanya dilakukan. Atau teman-teman punya layar besar dan kamar, itu trading room. Atau teman-teman punya tim traders ya, ada tim analis, ada tim order taker kayak NFC. Itu juga trading room. Artinya trading room adalah tempat teman-teman bekerja ketika menjadi seorang traders gitu ya. Nah, ekspektasinya adalah teman-teman mendapatkan sebuah strategi yang spesifik dulu dan disiplin. Setelah itu mendapatkan profit dengan cara yang sehat. Either 10% per bulan atau 100% per bulan masih masuk akal kalau strateginya sehat. Sekali lagi seperti itu. Tapi ya tadi, dengan apa yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, kalau teman-teman punya data yang lebih banyak dari kita, boleh kita diskusi. Tapi kalau masih jauh pencatatannya, saran saya ikutin aja. Kita punya angka sekitar 5, 10, sampai 20% rata-rata setiap bulan. Silahkan di-manage ekspektasinya di sekitar angka itu. Ya. Kalau lebih dari itu, resikonya akan terlalu gede, psikologisnya keganggu. Terlalu kecil, nggak menarik untuk dijalanin bisnisnya. Jadi, so-so lah, lumayan lah, gitu ya. Oke. Saya rasa sudah semua, teman-teman. Well, thank you sudah menonton video ini, ya. Dan teman-teman, saya ingetin lagi ya, kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, teman-teman silahkan ingat kalau hari Minggu ya, itu ada story-nya Nusantara Efek Community di Instagram ya, follow IG-nya @NusantaraEfekCommunity kalau teman-teman tonton video ini, supaya teman-teman bisa melihat apapun update edukasi yang kita kasih setiap hari. Itu yang mahal, yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau bertanya langsung dan direkam dalam video seperti ini, silahkan bertanya saat ada question box yang warna biru tuh setiap hari Minggu ya, di story-nya IG-nya NFC gitu. Supaya apa? Ya tadi, supaya sama-sama teredukasi yang pertama. Yang kedua, mungkin ada banyak orang lain yang akan bertanya di masa depan pertanyaan yang teman-teman tanyain sekarang. Amal jariah buat mereka loh. Mereka dapat bantuan dari apa yang sudah ditanyakan ya. Solusi mereka dapat lebih dulu. Teman-teman dapat pahala kan, minimal seperti itu. At least saya mention IG-nya lumayan lah, agak terkenal dikit. Gitu ya. Oke teman-teman, thank you. Itu aja dari saya. Kita akan ngobrol lagi tentang question and answer di minggu depan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.